Baik teman-teman, selamat datang kembali. Saya akan membahas kembali 6 saham yang uptrend-nya minggu lalu masih strong banget ya, masih cukup kuat ya. Jadi apakah akan breakout untuk minggu ini? Saya akan bahas. Jadi yang tipe suka buy high sell higher ya, karena kalau tipe buy high sell higher memang mungkin bagi yang nggak berani buy di ketinggian ya, takut kena nyangkut atau tiba-tiba naik terus turun. Nah, keunggulannya atau keuntungannya kalau buy high sell higher itu biasanya nunggunya nggak lama ya. Bisa 1 hari atau 2 hari itu kesimpulannya sudah ada ya. Jadi naik atau turun ya. Jadi bagi yang nggak sabaran itu untuk tipe yang buy high sell higher itu lebih cocok ya. Karena dia itu kalau kita berdasarkan prinsip demand and supply ya, selama demand-nya masih kuat higher daripada supply-nya, maka kecenderungan harga akan naik lagi ya. Nah, perkara nanti tiba-tiba naik tinggi terus kemudian dia drop lagi, itu memang resiko pasar ya. Jadi kalau misalnya Anda mau cobain buy high sell higher, Anda tetap harus pasang trailing stop dan stop loss. Nah, pasangnya di mana Pak Sunar untuk trailing stopnya dan stop lossnya? Anda bisa pasang low-nya kemarin ya, penutupan terakhir, atau kalau kita lihat kalau kita buy-nya dekat-dekat dengan low-nya kemarin, kemudian dia berhasil naik, ya kita tinggal pasang aja high-nya yang kemarin atau stop loss-nya di low-nya kemarin ya, seperti itu ya. Jadi itu aja sih. Jadi kalau kita mau buy high sell higher atau yang mau cobain itu biasanya kita tunggu breakout ya. Kalau price-nya dia breakout higher high, kita barusan buy ya. Jadi saya akan bahas beberapa saham, saya tampilkan screen-nya, chart-nya ya. Yang pertama adalah untuk INKP. Sebenarnya untuk INKP ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Untuk saham yang untuk investasi ya seperti itu ya. Coba saya perhatikan untuk INKP sebelumnya itu saya sudah bahas di ini ya sebentar ya. Saya tampilkan screen-nya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus kemudian saya bahas nggak. Sebenarnya untuk INKP ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini video yang pernah saya bahas sebelumnya ya, 26 April 2023. Jadi waktu itu title-nya atau judulnya itu dua saham yang murah banget, laba bersih naik 62% dan 86% kesempatan nyicil atau buy ya seperti itu ya. Kesempatan nyicil buy. Nah, ini waktu itu harganya masih di bawah ya. Ini ada pola double bottom yang akan terbentuk ya. Masih waktu itu masih belum terbentuk double bottomnya. Nah, kemudian dia breakout kan di video sebelumnya setelah ini ya. Itu saya juga masih sebutkan INKP Takim ya seperti itu ya. Jadi ini yang sebelumnya. Nah, sekarang kan sudah naik tinggi. Nah, sebenarnya itu peluangnya masih bisa naik lagi ya. Makanya saya bahas lagi di sini kalau kita lihat untuk INKP ini kalau yang mau buy high sell higher ya, kita perhatikan di sini high-nya yang terakhir minggu lalu di 9.875. Jadi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 9.875 kita buy, kemudian buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 10.000 kita tambah lagi atau istilahnya itu average up, target price berikutnya 10.400 dan 11.275. Nah, ini diambil dari mana Pak Sunar? 10.400 saya ambil dari swing high yang di sini ya. Jadi kita itu jangan sampai resisten itu menjadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Karena kalau dia berhasil naik ke atas 10.400 ini masih bisa target ke 11.875. Maaf 11.275 ya. Setelah 10.400. Jadi apakah ketinggian? Sebetulnya enggak juga sih. Kalau kita lihat grafik mingguannya, ini sebelumnya kalau kita bicara mengenai COVID pandemi ya, itu sempat turun low-nya sampai 3.020, kemudian dia bangkit ya 2021 awal, dia sampai naik sampai tinggi 15.550. Dan harga sekarang pun masih 9.700. Jadi masih ada peluang kenaikannya ya seperti itu ya. Bukan berarti wah pasti bakal ke sana ya seperti itu enggak ya. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya ya untuk INKP itu ciri khasnya kalau dia naiknya itu bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan dan naiknya bisa tinggi ya, uptrendnya bisa lama. Memang di tengah-tengahnya dia ada peluang koreksi, tapi begitu dia breakout lagi, itu kesempatan kita tuh istilahnya itu buy high, sell higher ya, selama uptrendnya masih bagus. Bukan berarti saya sesat ngajarin beli di ketinggian, enggak ya. Saya follow trennya, jadi jangan salah paham ya. Kalau misalnya Anda takut, Anda beli buy weakness di MA20-nya. Lebih baik seperti itu ya daripada nanti nyangkut nyalakan Pak Sunar. Anda beli buy weakness juga di area MA20-nya di sini sekitar 9.180-an ya. 9178,75 ya. Kita bulatkan sekitar ya 9180 sampai 9.200 lah seperti itu ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti ini ya. Besoknya atau menjelang penutupan kita buy ya. Kalau dia berhasil mantul atau rebound ya. Kalau habis seperti itu
Kemudian berikutnya untuk Tekim. Ini pilih salah satu aja ya. Kalau Anda sudah punya INKP, Anda jangan buy Tekim ya, karena masih dalam satu grup ya. Eh, jadi salah satu aja. Pilih yang mana ya, terserah Anda ya. Kalau saya lihat sih yang paling murah secara fundamental lebih murah ke INKP ya, seperti itu ya. Tapi kalau Anda lihat akhir-akhir ini, kalau kita lihat powernya ya, kekuatan up-nya itu Tekimnya lebih kuat ya, seperti itu ya. Uptrendnya lebih kuat. Nah, kalau kita lihat di ssini yang mau buy weakness di MA20-nya itu di area sekitar 6.827,5. Jadi sekitar 6.850-an lah kalau dibuatkan ke atas ya. Atau kita pakai acuan yang 6925 aja. Karena di sini sebelumnya ada swing high-nya 6925. Ini dua kali dia testing ya, gagal ya. Ini sebelumnya juga pernah testing. Kemudian dia koreksi, dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi ini sama. Jadi kita buy weakness yang mau tunggu di bawah, Anda tunggu aja di area sekitar 6925. Ya. Kalau paling dekat ya 7275. Kalau dia koreksi paling dekat ya, kalau mau kejar ya. Naik, rebound ke atas 7275, kita barusan buy. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia higher high, naik ke atas 7.550 minggu ini ya, Anda boleh buy, naik ke atas 7.625, tambah lagi average up, target price-nya 7.925 dan 8.100. Yaitu untuk take seperti itu. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup menarik. Ya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Excel. Kalau kita perhatikan Excel di sini, MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya. Dia akan menguji swing high-nya di sini di area 2380. Jadi Excel ini juga sudah saya sebutkan sebelumnya juga ya. Jadi bukan karena dia sudah naik terus saya bahas, enggak ya, seperti itu ya. Kadang-kadang relatif ya. Kalau Anda sudah pernah nonton sebelumnya ya ini masih nggak ketinggian juga karena sebelumnya saya sudah bahas ya. Tapi kalau Anda mau bahas sekarang, oh kelihatannya ketinggian. Tapi kalau relatif dari sebelumnya di sini puncaknya ya masa sekitar 2022 ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, sekitar Agustus di sini itu hanya sekitar 2.700 ke atas ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu ketinggian lah ya, masih ada peluangnya. Jadi buy high sell higher boleh sekalian breakout ke atas atau kalau kita perhatikan bisa bisa tunggu buy weakness di MA20-nya. Jadi kurang lebih MA20-nya mungkin nanti di sekitar area 2130 sampai dengan 2180 ya. Jadi kalau dia koreksi turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu buy weakness ya 2130 sampai dengan 2180. Jadi kita tunggu di sana atau breakout buy high sell higher ya. Jadi ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Memang volumenya kurang mendukung ya. Dia cenderungan turun tapi kalau kita lihat sisi positifnya memang asing mulai net buy ya di sini ya. Net buy-nya masih strong ya. Tapi kita nggak lihat asingnya ya seperti itu ya. Eh, tapi kalau kita mau mencari alasan ya mungkin ya kita lihat aja, oh asingnya masih beli ya gitu ya, oh berarti masih aman ya gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi saran saya sih tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, bukan ke net buy atau net sell asing ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk MAPI ini strong ya seperti itu ya. Anda kalau tipe yang nggak berani buy high sell higher, ya lebih baik jangan. Tapi kalau untuk buy on weakness ini sudah dites ya. MA20-nya dia memang nggak dipotong ke bawah, tapi dia sudah berhasil rebound. Di sini dia akan menguji resistennya swing high-nya dua kali dia gagal ya sebelumnya ya. 2050 dia sampai nyentuh, kemudian dia turun. Ini nyentuh, turun ya. Nah kali ini kalau dia berhasil breakout, maka ini pattern-nya adalah double bottom ya. Maka target berikutnya di 2200 ya. Seperti huruf B ya. Jadi breakout ke atas 2030, tipe yang suka buy high sell higher, ini masih ada peluang ke 2200 untuk MAPI ya. Apalagi kalau kita lihat volumenya terakhir dia naik tinggi ya. Tapi kita jangan terlalu kaku beracuan kepada volume ya. Karena volumenya seringkali hilang ya. Ini sebelumnya dia kalau kita perhatikan sini ya, dia naik tinggi, volumenya besoknya dia kecenderungan hilang ya. Turun di banyak 20% ya, seperti itu ya. Tapi kita fokusnya ke price action-nya aja, volume itu untuk konfirmasi. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup menarik ya. Ini bagi yang suka buy high sell higher. Tapi misalnya kalau takut ketinggian, yang mau buy a weakness, ini area yang tepat untuk buy a weakness, saran saya sih ada dua area ya. Nah, di sini ada sekitar area 1635, atau yang paling bawah ya sekitar area 1400-an ya. Kalau yang mau buy a weakness ya tunggu di sana. Jadi buy weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, kita berusaha buy. Sebelumnya nggak sampai 1635 memang ya. Hari saya di 1635, tapi kalau dekat-dekat di sini ya, kalau kita lihat dia breakout higher high ya, kita mulai buy, nyicil buy ke atas ya. Untuk MAPI kurang lebih seperti itu, masih cukup strong ya seperti itu. Dan juga kalau kita lihat ini asing masih belum jualan ya, masih akumulasi juga ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup.
Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa ini kalau kita perhatikan dia masih cukup kuat ya uptrendnya ya. Kalau mau buy high sell higher, breakout ke atas 416 kita boleh buy. Targetnya berikutnya 428 dan berikutnya lagi 500 dan 525. Nah, ini Elsa ini sudah pernah saya gambarkan ada formasi kalau kita lihat dari weekly-nya. Ini rounding bottom ya. Rounding bottom ini kalau kita ukur kedalamannya berdasarkan capetannya, ini target price-nya masih bisa sekitar 550 ke atas ya, atau bahkan sekitar mendekati 600 ya. Nah, kalau kita ambil acuan dari swing high sebelumnya di sini itu 525. Ya minimal 500 lah, kemungkinan masih bisa naik. Jadi ini uptrend-nya untuk Elsa itu masih bagus. Bagi tipe yang buy high, sell higher boleh ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya pakai acuan lu yang terakhir minggu lalu, lu-nya di 394 ya. Turun di bawah 394 kita jual dulu semuanya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi, naik lagi ke atas 428, kita boleh tambah lagi istilahnya average up ya. Jadi jangan terlalu takut ya. Memang kalau kita lihat sini, oh Pak Sunar, ini sebelumnya kalau kita lihat rounding bottom dia breakout, dia turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya dia turun ya nggak berarti kali ini turun ya. Kalau misalnya mau buy weakness ya di area 375 atau yang paling bawah sendiri ya Anda ikutin yang sebelumnya di sini yang pernah saya gambarkan ya. Sekitar 316 sampai 326 itu area buy weakness-nya. Memang di sini lama sideways-nya ya. Bahkan dia sempat naik turun lagi. Konsolidasinya lebar ya. Sekitar area kalau kita perhatikan 288 sampai dengan 342 ya. Dia naik turun bahkan sempat sideways dengan tengahnya lama ya. Memang bottoming-nya agak lama di sini. Nah, kalau bottoming-nya lama dia breakout ya ada kemungkinan dia bisa naik tinggi ya. Kalau ini proses akumulasi walaupun kalau kita lihat volumenya kecil-kecil ya waktu diakumulasi di sini ya. Ini masih ada peluang untuk Elsa ya. Baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi biomigras di MA20 juga boleh ya. MA20-nya di 388 ya kalau dibulatkan ya. Kalau turun banyak 388 jangan beli. Tunggu rebound mantul ke atas kita baru bisa beli. Itu yang mau biomigras yang nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja di biomigras di 388 ya paling dekatnya ya. Eh, atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya untuk Elsa ini ya. Mudah-mudahan sukses. Berikutnya untuk Java. Java ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Pak Sunan, apakah masih bisa naik? Ini memang testing resistennya ya. Sekitar area ini resistennya cukup lebar ya kalau kita gambarkan karena seringkali dia ekor panjang ke atas ini ya kadang-kadang menjengkelkan ya dia naik tinggi kemudian koreksi naik lagi ya seperti itu kemudian gagal dia pullback lagi. Nah kita jangan terlalu kaku jika semuanya sebelumnya dia gagal. Ini kalau dia berhasil breakout ke atas 1385, Anda boleh buy lagi ya atau buyback ya, buy high sell juga boleh ya. Target price berikutnya 1435 dan 1485. Kalau misalnya gagal ya kita pasang stop loss-nya aja. Kalau nggak berani, Anda tunggu buy weakness saja di area sekitar 1285. Ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi terserah ya, saya nggak memaksa atau nyuruh-nyuruh Anda ya seperti itu untuk buy di ketinggian buy high sell higher enggak ya, jangan salah paham ya. Karena sebelumnya ada yang nyindir juga. Saya bukan baperan ya. Katanya sih kok saya pede banget apa nyuruh-nyuruh orang beli ya gitu ya seperti itu ya. Sebenarnya sih saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli ya. Saya hanya memberikan analisa. Kalau mau beli ya silahkan. Kalau nggak mau beli ya terserah Anda. Uang Anda sendiri. Kok bisa Anda kok bisa ceritanya saya memaksakan Anda beli atau ajakin Anda beli kan semua terserah Anda. Nah, keputusan kan di tangan Anda sendiri ya seperti itu ya. Ya kecuali kalau akun Anda saya pegang ya itu lain cerita. Tapi kalau saya nggak pegang akun Anda ya itu kan keputusan di tangan Anda sendiri ya. Saya hanya memberikan analisa saja. Kalau misalnya salah ya breakout terus naik kemudian turun ya bukan salahnya Pak Sunar, bukan berarti saya menyalahkan pasarnya enggak karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau nggak berani ketinggian ya kita tunggu buy weakness ya seperti itu ya. Tapi kalau yang suka copet-copet buy high sell higher ini masih ada peluang breakout ke atas 1385 boleh buy ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya satu lagi ya mungkin saya tambahkan ini memang bukan tipe yang buy high saya tapi kalau saya lihat ini eh, eh, saya berkaca dari TCPI ya TCPI sebelumnya itu eh, dia kan sudah saya bahas ya di videonya yang em, video saya yang ketiga kalau salah Telkom BRPT TCPI ya itu saya bahas ya. TCPI saya bahas dia kan masih naik afternya masih bagus biasanya tapi nggak selalu ya entah kenapa ya kalau TCPI naik ya kalau nggak lama lagi TPIA juga ikutan naik biasanya seperti itu atau sebaliknya kalau TPIA mulai naik biasanya nggak lama lagi TCPI mulai naik juga biasanya seperti itu entah kenapa kok
Seingat saya sih seperti itu ya, tapi nggak pasti ya. Makanya ini kalau kita lihat di sini, ini areanya resisten terdekatnya ini menarik untuk buy ya. Jadi kalau yang mau buy on breakout ya, buy high sell higher, sebenarnya bukan high ya, di sini kan di bawah ya. Eh, itu naik ke atas 2170, Anda boleh buy target price berikutnya di 2290 dan 2370. Jadi kalau kita lihat volumenya mendukung, terus kemudian didukung oleh net buy asing juga, ini TPIA menarik ya kalau yang mau buy ya. Saran saya sih mau buy langsung HK boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Eh, Kalau kita lihat di sini yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 2120. Artinya kalau misalnya dia turun di bawahnya 2120, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 2120 kita barusan buy. Naik ke atas 2170 kita tambah lagi average up. Memang dia sideways di bawah ya. Apakah ini akumulasi di bawah? Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, di sini menariknya ya untuk TPI ya. Kalau dia mulai naik ke atas 2170, dia naiknya lumayan tinggi. Paling tidak 2290 ini dikasih ya. Untuk 2290 ya. Ini saya gambarkan di sini ya sebelumnya ya. Ini dia naik tinggi, kemudian dia koreksi di bawah 2120, naik ke atas 2170, 2290 dikasih ya. Minimal ya ini ya. Ini 2290 dikasih ya seperti itu ya. Memang ini pernah ekor panjang, tapi dia nggak sampai 2170 lah ya. Mungkin kalau nggak mau dihitung ya nggak apa-apa. Ini dikasih ya. Sebelumnya di sini ini dikasih. Nah, di sini apakah dia dikasih lagi untuk keempat kalinya? Ini sebelumnya satu kali berhasil, kedua kalinya berhasil, ketiga kalinya berhasil, keempat kalinya apa berhasil juga? Ada kemungkinan ya, karena kalau kita berdasarkan analisa teknikal, history ya atau sejarah itu biasanya berulang kembali ya seperti itu ya. Karena kalau bicara mengenai analisa teknikal, kita nggak bisa memprediksi masa depan. Nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi masa depannya. Ya mungkin ada satu orang yang mungkin dia talentnya luar biasa ya, tapi kebanyakan nggak ada ya seperti itu ya. Nah kita berdasarkan history seperti chart pattern atau pola-pola tertentu itu dia berdasarkan itu kita bisa menarik kesimpulan kemungkinan besar masih bisa ke sana. Jadi bukan berarti buy on hope enggak ya. Saya pernah ngajarkan juga ya di edukasi sebelumnya kita jangan sampai buy on hope. Jadi kita buy-nya itu kalau sudah ada konfirmasi breakout kita boleh buy ya seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau Anda beli kemudian turun itu bukan berarti analisa Anda salah, enggak ya. Jadi jangan sampai Anda itu mungkin Anda nonton ke video analisa teknikal ya, ada orang yang terkenal mungkin view-nya jauh lebih banyak dari saya. Ya memang dia jualan seminar ya, makanya dia bilang kalau kita dibeli naik, dijual turun ya. eh, Maksud saya dibeli naik ya, kemudian kalau kita jualan ya seperti itu ya, balik. Sorry, sorry. Kalau dibeli turun, dijual naik ya seperti itu ya. Nah itu dia bilangnya seperti itu. Kalau dibeli itu turun kemudian dijual naik itu bukan berarti analisa teknikal Anda salah ya seperti itu ya. Jadi memang kita lihat kalau kena stop loss ya Anda jual dulu ya seperti itu ya. Maaf mungkin agak error ya bagi ini otaknya ya. Jadi eh, maksud saya jadi benar ya. Jadi, ada yang bilang itu yang influencernya dibilang kalau dibeli turun gitu ya. Berarti perlu belajar analisa teknikal. Belum tentu ya, belum tentu salah juga analisa kita. Kalau dijual ternyata naik lagi Mas Sunar ya belum tentu salah juga. Ya seperti itu ya. Yang penting kita tetap ada plan-nya di mana kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Em, Cukup. Sebentar. Yang barusan kenal channel Sam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.